Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Berjumpa lagi dengan Salam Sadi di sini di Al-Qalam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini yang ingin saya paparkan adalah mengenai alat ini. Ini CCPM Servo Consistency Master ya namanya. Kepanjangannya silahkan cek lagi di internet ya teman-teman. Kalau nggak salah, jatuh bos. Ini namanya Critical Chain Project Management Servo, disebut CCPM atau alat pembangkit sinyal. Alat pembangkit sinyal PWM terutama ya, pulse width modulation ya. Ini bukan hanya untuk servo, untuk ESR, untuk ngecek macam-macam bisa, kurang lebih seperti itu. Cuma yang ini khusus didesain untuk servo ya, seperti itu. Bentuknya seperti ini, harganya 15 ribuan, kurang lebih 15 ribuan, seperti itu. Saya tidak perlu membuka dalamannya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di beberapa website yang contohnya di Menara Ilmu, di Robosing, sama Andalan Elektro.id. Teman-teman bisa cek di situ. Di situ sudah ada isi dalamannya atau rangkaiannya seperti apa. Yang jelas ini menggunakan IC pembangkit sinyal. IC-nya itu IC PWM ya, PWM lagi ya. IC 555 ya, seperti itu. Nah, sebelum kita menggunakan ini, teman-teman bisa baca ya. In 3 modes to check 1 up to 3 servo or ESR ya. Nah, oke. Manual mode, turn to knob with different speed, check the reaction time. Neutral mode, make the servo go back to the neutral point. Automatic window wiper mode, make to the servo swing like window wiper in the biggest angle. Ya, teman-teman artikan sendiri. Ya, artinya itu kurang lebih ya, bisa di screenshot ya, seperti ini. Oke. Ada tombolnya ya. Oke, ini servo yang akan saya gunakan adalah servo yang 180 derajat ini ya. Oke, saya ambil lengannya dulu. Pakai lengan yang ini aja. Oke. Servonya ini yang micro servo 9 gram SG90. 9G ini setahu saya 9 gram. Artinya torsinya apa? Satuan torsi lupa saya. Kalau nggak salah 9 gram per newton apa begitu ya. Ini torsinya cukup besar untuk ukuran servo sekecil ini ya. Saya ingin meletakkan ini secara sembarangan teman-teman. Saya akan putar. Ini cuma 180 ya. Artinya dia tidak bisa bolak. Ini ya, misalnya ini sudah, ini mentoknya sini ya, sebelah kiri misalnya. Saya putar kanan, mentoknya di mana? Sini mentoknya. Oke ya, gitu. Oke, gini ya, mentoknya sini sama sini. Gini ya, satu. Gini ya, sama gini. Ya. Nah, alat ini bisa digunakan untuk memutar ini ya. Memutar ini secara smooth, tidak patah-patah. Kemudian alat ini juga bisa digunakan untuk menentukan sudut 90 derajat dari servo, contohnya servo ini, atau menentukan sudut nolnya di mana atau 180-nya di mana. Ini sangat penting bagi teman-teman yang menggunakan ini untuk alasan contohnya bikin robot lengan. Nah, itu harus tahu 0 derajatnya sama 90 derajatnya ya. Oke. Umumnya
Yang ini, yang coklat itu adalah ground, yang merah adalah VCC, yang kuning itu adalah sinyal. Ya, outputnya di sini, ya di sini. Outputnya di sini, ya. Oke. Yang ini out sudah benar. Yang tengah VCC, yang kanan ini adalah ground. Saya langsung masuk begini, ya. Ini ada 3 secara paralel bisa sekaligus, ya. Cuma saya coba satu. Oke, sudah. Nah, kemudian saya masukkan ini sebetulnya di inputnya teman-teman. Itu teman-teman bisa masukkan sinyal lain seperti itu. Tapi saya tidak masukkan. Saya cuma masukkan yang ini aja. Apa? Power supply-nya. Power supply-nya 4,8 sampai 5 volt. Ya. Oke, power supply-nya saya ambilkan dari Arduino Uno, ya. Ya, ini jadi tanpa ngoding kita bisa ngontrol. Nah, kemudian dari ini power supply-nya dari apa namanya power bank. Oke, sudah nyala. Kok kebalik kayaknya ini. Yang hitam itu, oh yang hitam ya, yang VCC ya, kebalik saya. Oke, sudah nyala. Nah, pertamanya nyala tadi, coba teman-teman ya, saya matikan dulu. Oke, saya ini ya. Nah, ini nggak tahu ini modenya di mana, itu belum kelihatan. Langsung, nah ini langsung muter ini. Ya, ini mode manual. Mode manual ini langsung ke posisi sebelah kiri tadi. Maksud saya sebelah kiri ketika saya muter kiri. Oke. Ya. Nah, ini mode manual, ya. Ini saya mentokkan ke kiri. Mode manual. Mode manual mentok kiri. Oke, saya matikan lampunya dulu ya. Mematikan lampu bukan solusi terbaik, teman-teman. Tetap silau. Ini mode manual, ini mode netral, ini mode auto. Posisi potensiometer sebelah kiri. Saya putar. Oke. Oke. Ini. Apakah ini sudah mentok? Saya cabut. Apakah sudah mentok? Oh, masih banyak, teman-teman, ya. Masih banyak. Ya. Oke, saya tancapkan lagi mode manual. Oke. Nah. Ternyata potensionya kurang lebar ya. Kurang memenuhi semua karena ini masih ada ini. Nah ini masih ada. Nah, ini seharusnya mentok begini. Nah, kurang berapa derajat? Nah, ini hanya segini. Coba saya kembalikan lagi. Ini mode manual. Oke. Mode manual ya. Jadi mode manual bisa digunakan untuk ini. Untuk memutar servonya sesuai dengan arahan potensionya. Oke, mode netral. Nah, ini istilahnya mode netral. Kalau bahasa saya ke mahasiswa saya atau peserta didik saya itu, saya jelaskan mode netral ini adalah mode di mana kita ngambil sudut tengahnya. Ya. Sudut tengah atau 100, ada yang bilang 90 derajat ya, seperti itu, atau 45 derajat, silakan. Ya, ini kalau saya matikan, ya, oke, antara ke sini dengan ke sini kurang lebih hampir sama, ya. Perhatikan. Ini kan tadi posisinya begini. Kalau saya putar ke kanan, ya, ke kanan, maka segini mentoknya. Putar ke kiri, maka segini mentoknya. Berarti ini kurang lebih tengah-tengahnya. Kalau sudutnya ini, katakanlah normalnya ini 180 derajat, muternya dari sini ke sini, ya 180 derajat, maka posisi ini adalah posisi separuhnya 180 derajat, yaitu 90 derajat. Ya. Oke. Atau mode tengahnya. Kalau di robot kaki misalnya, sering kami menggunakan yang sudut 90 derajat, sehingga mau dia ke kanan, mau dia ke kiri, dia posisinya kurang lebih sama. 1, 2, kurang lebih sama, lebih sedikit ya, seperti itu. Oke,
Ini posisi apa ini? Posisi netral, yang tengah ini netral teman-teman. Oke. Oke ya, posisi netral. Nah, oh ini posisi otomatis, langsung kembali ke manual ya. Saya kembalikan ke netral, ini netral. Oke. Jadi menggunakan netral untuk menentukan di mana dia posisi tengahnya. Ya, posisi tengahnya seperti ini. Nah, kalau ingin meluruskan dengan bodinya ini tinggal angkat. Tinggal angkat. Oke, luruskan. Nah, ini teknik kami untuk program atau ngoding robot lengan misalnya, seperti itu. Apa Fatih, mau ikut kamu? Oke, ya. Kalau nah ini sudah 90 derajatnya. Oke. Oke, auto. Oke, manualnya. Oke. Oke. Atau netral ini bisa teman-teman gunakan, ini taruh di tengah-tengahnya. Begini ya. Ya, taruh tengah-tengahnya. Posisi ini cabut. Ya. Ini mau begini, ya mau kemana pun, ini akan kembali ke posisi tengahnya atau 90 derajatnya ketika ini pertama kali dinyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Menyesuaikan dengan posisi manualnya. Ya, ini sama dengan posisi netral. Coba netralkan. Nah, cuma geser sedikit ya. Nah, ini karena agak miring, kena senggol tadi. Ya, oke. Kalau auto, ya. Nah, ini muter-muter sendiri. Kok tidak mau auto ya? Oh, ininya geser-geser. Nah, ini auto. Ya. Oke, auto ininya tidak berfungsi. Oke? Sampai di sini sudah bisa dipahami teman-temannya. Oke. Mungkin untuk tester servo ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Untuk yang belajar ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat barokah dunia akhirat buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.